Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Keluarga dua tersangka pembunuhan bocah MFS 11 tahun yang organ tubuhnya akan dijual tidak lagi tinggal di rumahnya karena takut diamuk massa. Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Lando KS, yang dikonfirmasi pada Senin 16 Januari 2023 mengatakan keluarga kedua tersangka sudah tidak tinggal di rumah sebelumnya. Lando mengungkapkan aksi massa mendatangi dan merusak rumah kedua tersangka sudah diprediksi. Namun jumlah massa yang banyak sekali tidak bisa dihalau hingga melakukan pengrusakan. Sebelumnya telah diberitakan kasus hilangnya MFS akhirnya terungkap. Korban ternyata diculik dan ditemukan tewas mengenaskan di kolong jembatan Inspeksi PAM Timur Waduk Nipa-Nipa, Moncongloe, Kabupaten Maros pada Selasa 10 Januari 2023 dini hari. MFS ditemukan dalam kondisi kedua kaki dan tangan terikat dan terbungkus kantong plastik, di mana korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Minggu 8 Januari 2023. Dari rekaman CCTV, korban diajak oleh pelaku pergi membantu membersihkan rumah dengan iming-iming uang Rp50.000 di depan minimarket Jalan Batuwaraya. Namun setelah ikut pelaku yang mengendarai motor, korban tak kunjung pulang ke rumahnya hingga ditemukan tewas. Belakangan diketahui dua remaja di kota Makassar, AD 17 tahun dan MF 14 tahun nekat menculik dan membunuh bocah 11 tahun MFS untuk menjual organ tubuhnya di situs website dengan harga mahal. Kedua pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel markas Polrestabes Makassar. Yang berlokasi di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar, nyaris tidak dapat ditinggali lagi. Hampir semua dinding di rumah panggung itu sudah berada di tanah. Hanya di dinding bagian belakang terbuat dari seng yang tersisa. Perabotan seperti kulkas, kasur, meja, televisi, lemari nampak rusak berserakan. Ada juga perangkat peralatan video seperti tripod kamera, lampu LED, hingga kardus laptop gaming. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz dan personelnya memantau kondisi pasca pengerusakan rumah AD di Jalan Batuwaraya, Makassar. Sejumlah aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penyerangan rumah dan warung milik AD, pelaku pembunuhan dan penculikan anak di Makassar alias Dewa. Warung pelaku ini berlokasi di Jalan Batuwaraya, Kecamatan Panakukang, Makassar. Sementara rumahnya di Jalan Batuwaraya 14, Kecamatan Manggala, Makassar. Selain personel Polrestabes Makassar, ada juga sejumlah personel BRIMOB yang dilibatkan. Penjagaan dilakukan sejak Selasa 10 Januari, namun demikian polisi tidak bisa menghalau massa yang melakukan emosi terhadap perbuatan AD. Kapolsek Panakukang Kompol Abdul Aziz mengatakan penjagaan akan berlangsung hingga Kamis besok. Terkait aksi penyerangan massa, Kompol Abdul Aziz mengatakan itu berlangsung spontan. Sebelum penyerangan berlangsung, lanjut Abdul Aziz, penghuni rumah telah diungsikan. Sebelumnya, Abdul Aziz menceritakan kedua pelaku mengaku menculik dan membunuh korban karena terobsesi dengan situs jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga mahal. Dijelaskannya jika pelaku ada yang merencanakan penculikan hingga pembunuhan. Ade kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor ke salah satu minimarket yang berada di Jalan Batuwaraya, Kota Makassar untuk menculik korban. Pelaku Ade mengajak korban untuk membantunya membersihkan rumah miliknya dengan imbalan uang Rp50.000. Dewa pun bersedia ikut ke rumah Ade. Kemudian tiba di rumah Ade, korban diminta menunggu sambil menonton di laptop. Saat itulah pelaku membunuh MFS dengan mencekik dari belakang dan membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 5 kali hingga meninggal dunia. Seperti inilah penampakan kondisi dari rumah Ade, yaitu pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun bernama Dewa yang ditemukan mayatnya kemarin dalam kondisi terikat dalam kantongan di bawah jembatan Nipa-Nipa. Kondisi rumah Ade saat ini seperti yang Anda lihat, ini sudah hancur, berantakan. Rumah panggung ini nyaris sudah tidak bisa terpakai lagi akibat diamuk massa yang emosi
sepulang melakukan proses pemakaman terhadap jenazah Dewa pada Selasa sore kemarin. Ini dindingnya, perabotannya semua sudah diturunkan ataupun dihancur oleh massa yang beringas. Ini kita lihat, ini nyaris tidak ada yang tersisa di sini. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.